Selamat siang teman-teman. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua ya, dimanapun berada yang kebetulan nonton video saya ini. Jadi ini kelanjutan dari bongkar-bongkar kemarin. Jadi saya kali ini akan membersihkan dulu mainboardnya dulu, yang CD player mereknya Gamebridge Audio, tipenya 640C versi 2. Seperti yang teman-teman lihat ini ya. Ini dia punya lemnya ini. Jadi mengeras dia. Ini nanti akan dibersihin semua. Ya. Lihat tuh. Jadi untuk itu nanti saya akan buka semua. Kayak ini. Buka dulu 4 biji ini sama ini. Supaya ininya bisa bersihin sampai ke dalam-dalam ini juga delaynya ya. Dan saya akan pakai ini, jadi ini bisa untuk ini. Sampai contoh yang paling gampang dulu, ini dulu ya. Saya setting di suhu 350. Dan ini dia punya penutup yang emas ini ya. Ya ini habis lepasin ini baru nanti di apa itu pakai thinner. Dengan alat ini akan mempercepat kerjaan ini. Tuh, masih ada tuh. Kemudian ini dia punya elko besarnya itu. Kemarin udah ngukur yang mana yang ini ya. Masalah. Coba nanti dilihat ya, benar atau enggak. Ini saya pakai pengukur ini, SMD nya. Nah ini yang bermasalah ini. Sepertinya. Ini masih 4 ribuan. Berarti masih oke ini. Cuma kalau nilainya mungkin turunnya banyak. 42, ini 43. Ya. Ini 4.700 ini. Nanti lihat. Ini 42, ini 43. Ya. Pelan-pelan. Langsung copot.
langsung copot bisa ya. Tadi ini 42 ya. Ya 42. Jadi ini 4.700, ini udah turun banyak nih. Tiga. Jadi udah turun 400-an. Jadi hampir 10% ini turunnya nih. Nah, nanti lihat dia ukur dia punya IRS-nya masih bagus nggak? Coba lihat. Kalau misalnya IRS-nya bagus, mungkin saya sementara tidak mau ganti dulu. Ya. Itu masih bagus. Jadi saya mungkin nggak mau diganti dulu. Ya. Kadang-kadang ini bisa ini sepertinya ini baterainya udah mulai soak ini. Ya. Baterai udah mulai soak. Kayak dia bertingkah agak aneh. Nggak mau nol. Nah, sekarang dia mau 0,02 masih bagus nih. Nah, ini agak aneh. Itu masih bagus. Dua-duanya masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi nanti saya tidak akan ganti dulu. Jadi saya pakai ini. Ya, masih bagus. Ya, saya hanya kasih perlihatkan nih. Ini nanti harus dibersihin. Sedangkan yang ini nih, satu lagi, dua lagi. Jadi ada alat ini sedot ini, jadi vakum, disedot lebih cepat, jauh lebih cepat. Ini kelihatan ini putus yang ini. Yang ini putus kelihatannya. Ini udah copot, cabut ya, bersih nih. Nah, ini yang lain nggak kayak ini, seperti ini lem putih ya. Dibersihin ya. Ini udah bisa keluar belum ya? Udah tuh. Ya, bentuk kayak gini, nanti dibersihin semua. Dan ini lagi, yang satu lagi ya, ini berapa ya nilainya? Ini masing-masing 1000, ada 1000 ya? $981 masih bagus. Kalau dia punya ISR-nya bagus, ini nggak usah diganti. Ini masih 1000 nih, masih bagus. Ini nilainya, toleransinya masih masuk ya, tinggal ininya doang. Dan ini nilainya
ya agak seperti ini bekas ini. Nanti harus diulang itu, disolder ulang, dikasih timah. Oke. Jadi saya ini kasihin info supaya ini adanya ini dong, ada yang pakai suntikan punya. Dan ini kepalanya juga hanya ada satu-satunya, nggak banyak. Jadi digoyang baru disedot. Diharapkan dengan bantuan alat ini cepat cabutnya, gampang. Ya, bersih nanti. Duh. Ya. Masih ada yang ini yang nempel. Sebelah sini masih ini kayaknya, ini masih belum. Oke. Sudah, tinggal cabut. Ya, tuh. Ternyata begitu kotor damnya. Ini dong pinggirnya. Jadi langkah selanjutnya ini juga dicopot. Tuh. Jadi penutupnya hanya segini dong, tuh damnya tuh. 16,934 M. Ini ada satu IC. Ya. Oke, sekarang pembersihannya. Singkirkan dulu ini semua. Ada satu itunya di mana? Nih. Ya. Ini bentuknya agak gini. Ya. Itu agak gini. Oke, sekarang
masuk ke langkah selanjutnya, itu pembersihan dengan thinner. Jadi saya tuang aja langsung. Karena ini ada apa tuh? Ada bekas lem, jadi harus tunggu sebentar ini. Nggak bisa langsung. Ini punya nih sini. Ya. Jadi harus pelan-pelan digosokin kayak gini. Tuh. Tuh. Nah. Udah mulai lepas kan? Tuh. Nah. Tuh. Mudah-mudahan dia punya kaki resistor nih tidak putus, juga yang lain ya. Ini penyakit umum nih, jadi harus dibersihin semua. Tidak bukan hanya pada masalah ini doang, ini banyak sekali dengan kondisi seperti ini, baik amplinya maupun ini ampli yang semua ya, ampli semua merek, terutama Sansui itu model-model lama itu semua bermasalah ini. Jadi ini bersifat induktif ini. Bagusnya nanti kalau apabila mau pakai lem, tapi jangan kena ini, sambungan ini, itu jumpernya ini, kabel jumper. Ini saya akan ini dulu, baru nanti dipakai kuas. Mudah-mudahan tidak putus ini kakinya. Untungnya ini dia punya servis manual tuh bisa didapat dengan gampang, gratis lagi. Masuk ke elektrotanya.com atau Hi-Fi Engine ya, bisa didapatkan dengan gratis. Oke, ini udah mulai sebagian udah mulai rontok. Ini yang lem putih ini. Ini lem putihnya nih. Ini sepertinya ada yang hilang ini. Satu ini. Tadi di mana ya? Nggak ada ya. Harus cari balik nih. Optik. Jadi ini ada satu macam alat ini hilang nih. Ya begitulah kalau dapat barang bekas ya. Ini. Jadi ini udah jelas nih ada alat hilang. Bendanya apa? Belum tahu ya. Jadi ini udah ketahuan, baru sadar kalau ini satu alat ini hilang. Mungkin kebetulan di YouTube banyak beredar video ya yang lain, mungkin bisa cari tahu nih apa nih bendanya nih. Dan kebetulan juga saya punya teman ada satu yang miliki ini CDP pipa ini, jadi mungkin bisa
fotoin, minta dibantu untuk di ini ya. Jadi ini coba lihat tuh, kelihatan lem putihnya agak alot ini. Kalau yang lem yang ini yang coklat-coklat nih udah hampir selesai nih, beres nih. Ya. Dan dia enak, ini ada kodenya plus min di elko-nya itu. Yang ini yang parah nih, mudah-mudahan kakinya nggak copot. Dan nggak sulit sih cari penggantinya, karena ada dia punya servis manual ya. Akan tambahkan lagi. Oh ya, ini lepas ini. Oh ininya lepas sudah, dia punya itu optiknya itu, optik outnya nih. Tuh putus, optik outnya sampai putus ini. Ini udah jelas kerendam ini mah. Kerendam udah pasti ini ya. Mau cari di mana nanti ya deh. Ini pembersihannya yang lama, habis ini harus dijemur lagi. Sepertinya ada sebagian masih bisa di ini. Ternyata yang putus ini adalah ini optiknya, optik outnya nih ya. Tuh baru sadar tadi. Inilah kerjaan kalau kayak gitu, gampang-gampang susah. Habis ini harus dijemur, dicuci total, dijemur, baru dipasang ulang ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah besar ini. Oke. Jadi ini pakai ini juga di itu. Berkali-kali kelihatan yang ini udah nggak bisa diselamatkan, harus diganti nih. Yang ini R berapa ya? R11. Ini sudah sama mengeras ini, ngeras. Ini sampai dia punya ini putus nih. 1, 2, 3 kaki. Ini baru satu bagian, itu lama. Kerja ini mas
ada kesabaran. Kalau enggak nggak bisa. Jadi itu betul-betul harus di udah lumayan bersih. Dia punya ininya di sini, daknya di sini, dua ini. Jadi ini yang seri 2 ini, V2 ini daknya ada 2. Yang pertama itu daknya hanya 1, sama aja daknya, tipenya brown. Jadi ini harus di flashing, di blast, disiram langsung, terus dikuas-kuas. Terus nanti satu persatu masih ada yang kotor, pakai cotton bud ini untuk bersihinnya ya. Jadi ini cara kerja saya untuk bereskan ini. Yang jelas usahakan seluruhnya ini diperiksa. Jadi satu persatu nanti elko ini akan diperiksa nih. Terutama elko udah pasti ya. Kalau R-nya itu jarang rusak. Juga regulatornya ini jarang sekali. Ya, hanya R-nya doang. Bukan hanya kapasitor elko ya. Kalau yang lain sih jarang bermasalah. Kayak seperti ini saya ambil contoh. Ini 330. Ya, ada berubah nilainya berapa banyak. Ke kedak. (2,7). Nggak tahu pengaruh ininya atau gimana. Coba lihat sebelah sini. Ini 37 juga ya, sama, berarti ada pengaruh masalah ini connect ke kedaknya ini. Ini 33 semua rata-rata ya. Sorry. Itu 100 UF lebih, ini udah turun banyak ya. Nanti videonya yang papa mau aku edit kasih tahu ya, kapan mau diedit. Oke. Nah ini non polar ini, dua ini. Non polar berapa ya? Ya 100 UF. Masih oke ini. Nih masih bagus ini. Ya. Mungkin yang di sebelah sini ini yang sedikit. Ini berapa nih? 47. Nih coba ya. Ini pengaruh mana? Pengaruh ininya kali. Coba ya. Nggak siap pakai. Ini tambahin lagi, ini agak keras di sini. Dinernya udah mulai berkurang gitu. Oke. Udah bagus.
Ya mungkin inilah kerja kesabaran ya, nih mengukur kesabaran aja nih, karena ini menurut saya udah pasti ini kena rendamnya nih, kena air, dibersihkan dengan benar, jadi begitu. Tapi rata-rata elko masih lumayan bagus ya, masih bisa dipakai lah. Yang penting ini jangan sampai ke gitu. Coba tadi yang ini. Bersih. Enaknya punya alat sedot kayak gitu, sedot timah kayak gitu, enaknya begitu, jadi bersih. Ya ini udah rusak ini satu ini. Masih belum. Oke, baru lepas nih. 47 22. Jadi ini udah rusak nih satu ini. 47 nih. Oke. Jadi bersih lubangnya ini 47. Ya. Rusak kan? Seperti ini copot ini. Ini udah goyang nih. Tuh. Nah, jadi ini satu persatu diperiksa nantinya. Ya, tadi posisinya di sini. Nggak usah khawatir, soalnya ini servis manualnya ada, jadi tinggal ini aja. Kalau mau cabut semua. Tapi biasanya saya satu udah selesai, di ini perbaiki, dipasang kembali, baru ini lagi. Cuma kalau cara gitu saya videoin bisa berhari-hari itu. Jadi saya akan ini kasih tahu cara kerja saya. Jadi ini udah ketahuan ya, nih 2 ini udah rusak, 1 ini udah copot, dia punya optiknya nih, jadi optik outnya nih, dan ini udah jelas, nggak ada nilai lagi ya. Di sini udah goyang banget. Jadi ini langkah saya untuk ini. Oke. Jadi untuk pembersihan mainboardnya CDP Cambridge ini saya nyatakan sampai di sini. Nanti akan saya tunjukin lagi setelah selesai bersih ya. Oke. Ini satu hal lagi saya mau tunjukin, coba lihat di sini. Ya, kelihatan ya. Kalau ini nggak diberesin, ini akan jadi masalah besar ini. Jadi ini lem ini nanti lama-lama dia keras, jadi induktif dia. Tuh, inilah butuhnya untuk ini, untuk pembersihan total ini. Ya. Jadi ini dia punya lemnya ini, bersihin betul-betul dibersihin. Oke.
Nah teman-teman, sudah beres nih. Bersih sama sekali ya. Jadi setelah ini nanti paling-paling nanti ini dicopot lagi, dibersihin sama yang ini nih. Di dalam keempat kakinya ini kloknya nih. Ini nanti dibuka, dibersihin lagi. Habis itu yang akan datang adalah servoboardnya. Oke. Jadi akan dilanjutkan lagi untuk servoboardnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya akan lanjutkan lagi untuk servoboard, dan itu untuk dengan yang apa itu bagian ketiga, ini bagian keduanya ya. Jadi ini betul-betul butuh kesabaran buat bersihin, dan juga kesabaran dari teman-teman untuk nonton. Kalau nggak sabar ya udah di skip aja terus, lihat bagaimana, karena ini betul-betul bersih semuanya, nggak ada yang ini kotor lagi, betul-betul bersih, kecuali yang di dalam-dalam sangat kelihatan ya. Jadi ini pun nanti rencana saya akan copot semua satu-satu, udah bersihin pakai cotton bud ya, baru nanti itu di solder balik, itu aja. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi untuk sesi yang ketiga, bersihin board itu servoboardnya, sambil saya jemur dia punya trafotoloidnya itu. Oke, terima kasih, selamat siang, sehat selalu, bye.